Bertempat di ruang Geraha Sabah Canda Birawa, hari Kamis 6 Maret 2025, DPRD Kabupaten Kediri menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pidato sambutan Bupati Kediri masa jabatan 2025-2030. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Murdi Hantoro SEMM, Ketua DPRD, didampingi oleh para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Dr. Andes Haji Sentot Jamaludin, Ketut Kutomo SH, dan Dr. Andes Sigit Sosiawan SE. Sedangkan dari pemerintah Kabupaten Kediri dihadiri oleh Bupati Kediri, Wakil Bupati Kediri dengan didampingi oleh Sekretaris Daerah, Asisten, seluruh Kepala SKPD beserta seluruh camat. Jajaran Forkopimda, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, pimpinan instansi vertikal, dan pimpinan partai politik juga turut hadir pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Kediri ini. Hadirin kami mohon berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita bersama. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Sagung Dumadi. Yang terhormat, Bupati Kediri beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kediri, Wakil Bupati Kediri, yang kami hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Kediri, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kediri, yang kami hormati pula Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri beserta Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kediri, para Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Kediri, para pimpinan instansi vertikal, para pimpinan perbankan, dan segenap tamu undangan yang berbahagia. Penuh syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat-Nya pada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat hadir dalam acara yang sangat istimewa, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kediri dalam acara Pidato Sambutan Bupati Kediri Masa Jabatan 2025-2030. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pembukaan rapat paripurna ini akan dipimpin dan dibuka oleh pimpinan rapat, yaitu Ketua DPRD Kabupaten Kediri. Yang terhormat, Bapak Murdi Hantoro SEMM, disilakan. Pimpinan DPRD menyampaikan pada tanggal 20 Februari 2025 telah dilaksanakan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pilkada tahun 2024 secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Republik Indonesia di Jakarta. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang tata cara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.3/4378/SC tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional tahun 2024, maka pada hari ini dilaksanakan rapat paripurna DPRD dengan acara pokok penyampaian pidato sambutan Bupati Kediri periode tahun 2025-2030. Dengan iringan ucapan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini rapat paripurna DPRD Kabupaten Kediri dalam acara penyampaian pidato sambutan Bupati Kediri masa jabatan tahun 2025-2030. Pada hari ini, Kamis tanggal 6 Maret 2025, secara resmi saya nyatakan dibuka dan rapat bersifat terbuka. Ibu, Bapak, serta hadirin yang kami hormati, marilah kita awali rapat paripurna ini dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada siang hari yang berbahagia ini, serta bertepatan dengan puasa hari ke-6 di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita semua masih diberi nikmat kesehatan dan keselamatan, sehingga dapat hadir pada rapat paripurna hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kediri, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita semua mendapatkan ampunan dan diterima semua amal ibadah kita, sehingga kelak dapat terlahir kembali sebagai insan yang suci dan fitri pada saat Hari Raya Idul Fitri nanti. Amin. Selanjutnya, atas nama pimpinan dan anggota DPRD, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada segenap undangan dan hadirin yang telah berkenan hadir dalam rapat paripurna hari ini, sehingga rapat paripurna hari ini dapat terselenggara sebagaimana jadwal dan waktu yang ditetapkan. Mudah-mudahan rapat paripurna siang hari ini berjalan lancar tanpa hambatan
suatu apapun. Oleh karena itu, mengawali rapat paripurna ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Selesai. Terima kasih. Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia, sebagaimana diketahui bersama bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 telah dilaksanakan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada tahun 2024 secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Republik Indonesia di Jakarta. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang tata cara pelantikan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, dan mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.4.3/4378-SJ tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak nasional tahun 2024, serta memperhatikan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 24 Februari 2025, maka pada hari ini dilaksanakan rapat paripurna DPRD dengan acara pokok penyampaian pidato sambutan Bupati Kediri periode tahun 2025-2030. Berkaitan hal tersebut, maka susunan acara rapat paripurna hari ini ditetapkan sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Penyampaian pidato sambutan Bupati Kediri masa jabatan 2025-2030. 3. Doa. 4. Penutup. Hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati, selanjutnya marilah kita bersama-sama kita ikuti acara pokok rapat paripurna ini, yaitu penyampaian pidato sambutan Bupati Kediri masa jabatan 2025-2030 pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Kediri. Kepada yang terhormat Bupati Kediri Saudara Mas Haji Haninito Himawan Pramana SH dipersilahkan. Pada sambutannya dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kediri ini, Bupati Kediri menyampaikan bahwa visi dan misi Bupati Kediri masa jabatan 2025-2030 adalah Kabupaten Kediri berbudaya, religius, maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Visi ini akan diselaraskan dengan visi dan misi Astacita dari Presiden Republik Indonesia dan juga diselaraskan dengan visi misi Gubernur Jawa Timur. Bupati Kediri juga memohon dukungan dari Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, para kepala SKPD dan seluruh stakeholder dan elemen masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat agar Kabupaten Kediri senantiasa dalam kondisi aman, tentram, adem, ayem, gemah ripah loh jinawi. Bapak Ibu semua, yang pertama puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir dalam rapat paripurna DPRD dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, dalam suasana bulan suci Ramadan, pertama saya sampaikan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Ini mic-nya baru ya. Beda loh suaranya. Saya beberapa kali di sini, ini mic-nya baru nih. Semoga kesejahteraan, pahala, dan segala sesuatu hal-hal baik juga baru juga bagi para anggota dewan yang hadir di ruangan ini. Yang berikutnya, yang kedua, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Ibu sekalian atas doa dan dukungannya sehingga kemarin pada tanggal 20 Februari 2025 saya dan Mbak Wabub dilantik secara serentak di Istana Negara, lalu kami menjalani retreat di Magelang. Saya dan Mbak Wabub di awal periode pertama langsung dihadapkan dengan COVID, kalau di periode kedua dihadapkan dengan efisiensi anggaran. Ya.
Jadi kemarin banyak yang minta, Mas ini kenapa usulan saya belum di ACC Mas? Mas ini kenapa kok belum, itu belum? Ya gimana? Apalagi sekarang kondisi kebatinan teman-teman dewan saya lumayan cukup memahami. Karena yang tadinya mungkin bisa 3-4 kali, sekarang seminggu cuman sekali. Ya nanti kita rumuskan, Pak Sekwan tolong segera nanti dirumuskan gimana lah caranya supaya enggak turun-turun banget gitu lah. Paling tidak bisa ngimbangi lah. Kan kemarin ada beberapa teman-teman dewan yang tidak bisa saya sebutkan namanya, waduh lah, Mas ini gimana impresnya? Ya sama, saya juga kena juga impresnya ini, nggak cuma jenengan. Bapak Ibu semua, namun efisiensi anggaran COVID dan sebagainya bukan alasan untuk kita tidak bekerja. Kita tetap harus bekerja. Sekarang sudah tidak ada lagi 1 dan 2, tidak ada lagi Dito dan Denny, yang ada adalah kita. Maka Bu Ria sampaikan salam hormat saya kepada Pak Denny. Izinkan saya, jika Ibu dan Bapak berkenan, saya akan sowan kapan sekiranya diizinkan saya sowan ke rumah Ibu dan Bapak. Bapak Ibu semua, saya dan Bapak Ibu tidak bisa bekerja hanya berdua, perlu kerja bersama. Maka evaluasi, koreksi, dan kritik menjadi suatu hal yang sangat fundamental, menjadi vitamin yang sangat kuat bagi kami. Dan di periode pertama kami memohon maaf jika banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak hal-hal yang kurang berkenan. Kami berharap 5 tahun ke depan DPRD bisa menjadi mitra yang sangat strategis, menjadi mitra yang bersama-sama membangun Kabupaten Kediri menjadi kabupaten yang lebih baik dan lebih hebat ke depannya lagi. Bapak Ibu semua, saya tidak akan menyampaikan visi dan misi karena akan terlalu sangat panjang sekali. Tapi yang jelas visi dan misi Bupati Kediri tidak akan berubah dari visi dan misi Ibu Gubernur, tidak akan berubah dari asta cita Bapak Presiden. Maka tetap menjadi suatu garis linier antara asta cita Bapak Presiden, antara visi misi Gubernur dan visi misi Bupati dan Wakil Bupati. Ini dituangkan visi misi kita. Saya lebih fokus kepada beberapa hal yang kira-kira dari 17 program prioritas, kira-kira apa saja yang bisa segera kita realisasikan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Yang pertama, dari 17 program prioritas kita ada, yang pertama kita bisa melakukan makan bergizi MBG 30.000 untuk tingkat PAUD. Lalu kesehatan gratis. Ini nanti akan ada pengecekan ya. Jadi ini bukan sidak sifatnya, tapi pemberitahuan. Maka Pak Gatot selaku Direktur Utama RSKK tolong dipersiapkan segala sesuatunya karena saya akan cek. Karena saya sudah agak kalau bahasa kamusnya itu jengah itu lelah saya mendengar kalau setiap warga itu kalau mau apa-apa harus ke Dr. Sutomo, dirujuknya ke Saiful Anwar. Saya pengen ya semoga kita semua diberikan kesehatan, tapi harapan saya RSKK itu menjadi rumah sakit di mana orang kalau berobat ke situ sudah cukup, tidak perlu keluar dari Kabupaten Kediri. Lalu yang berikutnya lagi ini untuk peningkatan insentif-insentif, saya rasa tidak perlu saya sampaikan di forum ini. Peningkatan puskesmas rawat inap yang sudah siap ada 7, ini segera kita tingkatkan. Beasiswa Kediri Berbudaya juga sudah kita siapkan. Walaupun ada beberapa yang terkena efisiensi anggaran, tapi efisiensi anggaran lebih kepada belanja operasional, tidak lebih kepada belanja modal. Bapak Ibu semua yang saya hormati dan saya banggakan, saya mohon doanya tidak hanya pembangunan infrastruktur secara fisik yang sekarang sedang berjalan. Memang kita ada museum, ada stadion, ada GOR. GOR ini kita sebenarnya mungkin tidak akan bangun berbentuk GOR, kita akan cari solusi yang lain, cuman tetap kita akan bangun di sana karena jangan sampai di kabupaten ini ada unfunctional building atau bangunan yang tidak berfungsi. Maka kalau ada bangunan yang tidak berfungsi, yang terjadi adalah potensial loss atau kemungkinan menjadi sebuah kerugian, berpotensi menjadi sebuah kerugian. Itu yang tidak saya harapkan. Maka Bapak Ibu semua, saya sudah keliling di seluruh kementerian.
Ya memang ya orang Indonesia kondisinya apapun selalu bersyukur. Kita tapi masih mensyukuri karena saya pada hari itu berkeliling ke salah satu kantor Kemenko, dan di saat saya berkeliling ke kantor Kemenko itu ada salah satu anggota DPRD di ruangan ini yang ikut mendampingi saya, tapi saya tidak perlu sebutkan siapa. Bayangkan di dalam ruangan itu, aduh ini ada teman-teman media ya, saya nggak bisa ngomong lebih bablas, saya agak rem sedikit deh. Efisiensi yang terjadi di tingkat kementerian koordinator itu bahkan lift saja dimatikan. Jadi pada saat saya lihat ke sana itu lift hanya beroperasi dari 4 lift hanya 2 lift. Untungnya di gedung DPRD ataupun gedung kantor bupati ini kan nggak ada lift juga. Kalau ada lift juga saya semakin gendut Pak. Saya nggak tambah kurus. Tapi artinya efisiensi ini pasti biasa terjadi di setiap pergantian pemimpin. Dulu di tahun 2014 juga hal ini terjadi. Larangan dinas luar kota apa dan sebagainya itu terjadi. Kita berdoa bersama semoga pemerintahan yang baru ini cepat adjust, cepat adaptasi, dan tolong saya juga didoakan, tolong kerjasamanya. Semoga ini bukan pemerintahan yang baru karena bupati dan wakilnya sama, dan wajah-wajah dewannya juga kurang lebih sama, tidak terlalu banyak berubah. Cuman mungkin tinggal nanti kesejahteraan dan pendapatan teman-teman dewan. Ya kalau teman-teman dewan kesejahteraan dan pendapatannya kita pikirkan, bupati sama wakil beserta instansi vertikalnya nanti kita pikirkan juga lah bersama-sama gitu. Bagaimana kesejahteraan? Kesejahteraan itu kan tidak harus melulu berbicara terkait uang gitu. Bisa juga kesejahteraan dalam, ya kalau bahagia, kalau ini kan saya lihat wajah-wajahnya ini kan ada yang mulia, ada dan Brigif, ada Pak Apores, ini kan bahagia semua walaupun sebenarnya dalam hati kecilnya yang paling dalam, aduh kok gini ya, itu pasti. Bapak Ibu semua, kita berdoa bersama semoga Kabupaten Kediri tetap menjadi kabupaten yang guyup, rukun, ayem, tentrem, gemah, ripah, lojinawi. Dan bagi kepala OPD, siap-siap. Di periode kedua saya tidak punya beban, dan ini tolong dicamkan bagi teman-teman media. Banyak yang bilang, Mas nanti dipersiapkan ya Mbak Cica untuk Bupati 2029. No, saya bilang, saya ini periode terakhir saya. Setelah ini saya tidak ada ambisi apapun, saya akan kembali bekerja seperti biasa. Jadi istri saya minta untuk hadir, awalnya nggak ada undangan istri saya. Saya bilang, undang dong istri saya. Saya bisa berdiri di mimbar yang mulia hari ini itu karena istri saya, bukan karena siapa-siapa. Tapi kalau orang nanya, Mas, apakah nanti Mbak Cica mau jadi DPR RI, mau jadi bupati? No, saya bilang tidak. Sudahlah, biar suaminya saja yang merasakan manis dan pahitnya politik di Indonesia ini. Biarkan istri saya tak ngurus anak-anak saya saja. Bapak Ibu semua, saya rasa demikian. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Tadi terakhir ya, para kepala OPD kita siapkan nanti kontrak kinerja. Jadi dalam 1 tahun Bapak Ibu punya kontrak kinerja apa? Contoh mungkin hal paling sederhana ada di tempatnya Bu Tuti. Di tempat Bu Tuti ada pasar Ngadiluwe. Oke, kita bikin kontrak kinerja Bu. Pasar Ngadiluwe selama setahun ini kira-kira 100% nanti di bulan apa, hasilnya seperti apa, prosesnya pada saat penggunaan seperti apa. Nah itu yang akan kita jadikan. Maka saya berharap para kepala OPD untuk bisa bekerja dengan baik, tidak ada duri dalam daging, tidak ada lagi yang hanya demi kepentingan diri sendiri. Maka kita sekarang bersama-sama menjadi kita untuk membangun kabupaten ini menjadi kabupaten yang luar biasa. Matur sembah nuwun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bub atas pidato sambutannya. Hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati, acara berikutnya yaitu pembacaan doa. Kepada petugas disilahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saat ini di bulan Ramadan
yang mulia, penuh dengan rahmat, berkah, ampunan, dan mustajabah. Kami bersimpuh di hadirat Engkau, seraya memanjatkan puji dan syukur atas curahan rahmat, nikmat, dan limpahan kasih sayang yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, bimbinglah para pemimpin kami agar mampu melaksanakan amanah secara profesional, aspiratif, jujur, dan bertanggung jawab untuk membangun negeri dan mampu bersinergi dengan segenap komponen masyarakat dan bisa menjadi uswah teladan bagi segenap warga Kabupaten Kediri. Ilhamkan pada kami agar bisa saling mengingatkan di dalam segenap kebajikan, sempurnakan segala kekurangan, luruskan niat dan pikiran, agar cermat di dalam berpikir, santun di dalam bersikap, arif dalam bertindak, dan bijaksana di dalam mengambil keputusan bagi kemaslahatan, kemajuan bumi Panjalu Kediri. Ya Allah, ya Ghafur, ampuni dosa dan khilaf kami, kedua orang tua kami, para guru, pemimpin negeri ini, serta mereka yang telah membangun dan berjasa kepada bangsa dan negara kami, dan kabulkan segala permohonan kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum menutup rapat paripurna, pimpinan DPRD menyampaikan selamat menjalankan tugas kepada saudara Masbub dan saudari Mbak Wabub. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan keselamatan dan kesehatan, kekuatan dan kemudahan, serta bimbingan dan petunjuk kepada Masbub dan Mbak Wabub dalam mengemban tugas dan amanah untuk memberikan pengabdian yang terbaik kepada masyarakat, daerah, bangsa, dan negara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan keselamatan dan kesehatan, kekuatan dan kemudahan, serta membimbing dan petunjuk kepada Masbub dan Mbak Wabub dalam mengemban tugas dan amanah untuk memberikan pengabdian yang terbaik kepada masyarakat, daerah, bangsa, dan negara. Mudah-mudahan DPRD dan pemerintah Kabupaten Kediri ke depan dapat semakin bersinergi, membangun komitmen dan komunikasi yang positif, sehingga membawa dampak kemajuan pembangunan daerah dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kediri. Amin. Akhirnya, atas nama pimpinan, kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kerjasama semua pihak, dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan rapat paripurna ini terdapat kekurangan. Akhirnya, dengan ini rapat saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi seluruh rangkaian acara pada hari ini dan akan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati Kediri masa jabatan 2025-2030 beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kediri. Kami persilakan mengambil tempat. Acara ditutup dengan pemberian ucapan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati Kediri oleh pimpinan DPRD, jajaran Forkopimda, anggota DPRD, dan seluruh hadirin rapat paripurna.
Hari ini bukan sertijab ya, tapi pidato sambutan Bupati dan Wakil Bupati terkait penyampaian visi misi dalam sidang paripurna yang kita muliakan. Karena kalau serah terima jabatan itu kan berarti dari PJ atau dari Bupati A ke Bupati B. Ini karena dari diri saya sendiri, maka tadi pidato sambutan yang disampaikan. Kita ada 7 misi, ada 17 program prioritas, dan ini semua harus linear dengan pemerintah provinsi, karena ada musrembang di tingkat provinsi. Ada juga visi misi Bapak Presiden yang hari ini dituangkan dalam Asta Cita. Jadi semua ini harus linear. Nah, mencari linear, garis linear inilah yang menjadi fokus pemerintah Kabupaten Kediri di 5 tahun yang akan datang. Jadi, Mas, kalau untuk sekolah kerakyatan nanti seperti apa, Mas? nah itu tadi yang saya sampaikan, GOR Toto Kerot hari ini sudah masuk dalam daftar inventarisir kita sebagai GOR sebutannya. Sekolah kerakyatan ini saya berharap, karena saya melihat dalam program yang dimiliki Bapak Presiden ada membangun 40 SMA boarding school. Nah, saya berharap SMA Dharma Wanita Boarding School Pare ini bisa pindah ke Toto Kerot. Kita kasih fasilitas olahraga yang baik. Lalu yang tidak kalah penting, begitu sudah pindah, bisa masuk dalam 40 program prioritasnya SMA Boarding School Bapak Presiden. Jadi begitu lulus dari situ bisa langsung bekerja. Itu yang menjadi harapan saya terkait sekolah kerakyatan, terutama karena apa? Karena mereka yang sekolah di sana adalah orang yang paling susah dari kecamatannya masing-masing. Mas Bud, terkait TPA regional itu rencananya kan Pemkot mundur, langkah Kabupaten Kediri sendiri seperti apa? Ya itu kan aglomerasi. TPA regional, namanya sudah TPA regional, artinya aglomerasi tidak hanya Kabupaten Kediri. Kalau saya sudah mendapatkan informasi dari tahun 2023 bahwa memang untuk TPA regional yang akan bertempat di Mojo, kalau saya tidak salah, itu memang ada penundaan. Hari ini fokus saya lebih kepada ya bahwa TPA itu penting ya, karena kita sudah mulai overload sampah kita. Fokus saya lebih kepada KPBU Jalan Tol Kediri Kertosono dan Jalan Tol Kediri Tulungagung. Walaupun dikerjakan oleh swasta dan pemerintah pusat dari sistemnya KPBU, tapi saya berharap banyak 5 tahun ke depan sudah selesai. Termasuk juga stadion juga, Mas? Stadion kembali dikerjakan oleh pemerintah Kabupaten Kediri. Berapa anggarannya sedang dihitung secara rinci. Tahun ini yang jelas kita sudah mulai nyicil. Kurang lebih tahun ini kita nyicil sekitar 10,8 kalau saya tidak salah. Tahun depan kita akan tambah lagi sekitar 50. Tapi kita akan lihat berapa sih sebenarnya kebutuhan totalnya sampai dengan stadion ini bisa berfungsi secara baik. Ya. Ditunda kapan? Keputusannya nggak ada di saya. Itu musyawarah mufakat keputusan Mas, DPR. kalau satu lagi, Mas, untuk MBG ini kan masih satu kecamatan. Untuk ke depan ini seperti apa, Mas? MBG ini kan keputusannya diskresinya langsung Bapak Presiden melalui BGN, Kepala Badan Gizi Nasional. Itu yang terjadi. Bahwa sekarang sudah ada dapur umum, sudah ada sasaran target-target yang sudah dipantau, iya. Kemarin pada saat retreat di Magelang, Kepala BGN pun juga memberikan arahan yang sama terkait hal ini. Tinggal kita lihat ke depannya ini nanti evaluasi bersama dengan pemerintah daerahnya seperti apa. Karena fokus sampai dengan hari ini itu masih kepada pengendalian inflasi daerah. Jadi setiap pemerintah daerah harus punya TPID yang kuat. Jadi kita belum sampai masuk ke ranah MBG sampai dengan hari ini. Pembahasan di pemerintah daerah masih di penanganan atau penanggulangan penurunan angka inflasi, pengendalian angka inflasi. Kalau MBG kita lihat mungkin di bulan-bulan, seharusnya biasanya bulan-bulan sekarang Februari, Maret ya sekarang ya. April, Mei ini sudah mulai ada komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota kabupaten untuk menjalankan MBG di daerahnya masing-masing. Dari Kediri, tim Toho TV melaporkan.